dipersembahkan oleh Kembali dalam spesial dialog masih membahas tema kita kali ini mengenai keselamatan ketenaga listrikan. Pak Munir, ini kalau kita bicara soal keselamatan ketenaga listrikan, bukan hanya kita bicara soal pemasangannya, bukan hanya dari soal alat-alatnya itu sesuai dengan standar gitu, tapi juga tentunya bagaimana menggunakan yang benar, bagaimana menggunakan yang aman. Seperti itu kan sebetulnya kan Pak Munir. Nah ini sebetulnya seperti apa cara kita menggunakan listrik yang aman itu yang seperti apa? Menggunakan listrik yang aman itu sebenarnya kita menerapkan unsur-unsur keselamatan ketenaga listrikan seperti saya bilang tadi kan. Nah kadang-kadang masyarakat kita itu secara secara tidak memahami kondisi bahaya itu seperti menumpuk konektor itu ya. Stop kontak di dalam satu dengan bercabang-cabang gitu kan. Nah ini kita secara yang sering kita lihat di lapangan Pak. Kita tidak tahu kemampuan hantar arus dari kabel yang ada terpasang itu berapa. Di satu sisi kita menumpuk, di situ ada TV, ada kulkas, ada peralatan elektronik yang lain, dan ini bahaya sekali. Itu bahaya ya. Dan itu sumber daripada kebakaran itu hal-hal seperti itu. Karena Pak. kan biasanya gini Pak, ini ada apa nih sih namanya yang sambungan ada 1, 2, 3, 4 gitu kan ya. Itu tidak masalah Pak. Nah itu kan dicolok. Ya. Nah terus dari 1, 2, 3, 4 itu dicolok lagi yang nyambung ke 1, 2, 3, 4. Hal-hal seperti itu. Itu berbahaya. Bahaya itu Pak. Itu namanya menggunakan listrik tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keselamatan dan tidak sesuai dengan peruntukannya gitu Pak. Karena kan mungkin dia mau masang alat listrik di pojok sana, sementara mungkin colokannya di sebelah sini, dia tarik kabel, dia colok, dia sambung lagi itu kan. Sehingga di dalam merencanakan suatu instalasi itu juga kita harus sudah merencanakan di mana titik-titik yang harus kita tempatkan, ada saklar, ada stop kontak, ada kotak kontak. Itu harus dari awal sudah direncanakan. Sudah harus direncanakan dan itu masyarakat kita ini kan mau muda Pak ya. tapi ini akan terus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Ini yang dilakukan oleh Ray sebetulnya ya, bagaimana pada saat dia membangun itu letak-letak itu memang sudah sangat dipikirkan tentunya Pak. Itu gimana biasanya cara meletakkan Karena saya sering lihat gini Pak Beli. Saya dulu pernah tinggal di sebuah perumahan yang colokannya itu adanya di bawah. Terus juga ada yang colokannya di atas. Nah ini sebetulnya gimana sebetulnya proses perencanaan instalasi itu? Kalau itu memang tergantung kepada arsitektur masing-masing. Tergantung. Arsitek sama ME yang ditunjuk oleh developernya. Ada yang menyukai di bawah. Ada yang di atas. Kadang-kadang yang di bawah ini untuk orang Indonesia masih ditakuti kalau punya anak kecil-kecil. Karena kita belum pakai yang sistem di luar negeri yang diputar. Ada penutupnya itu. Ya, ada penutupnya. Kita masih pakai yang langsung standar, ya kan. Jadi padahal sebetulnya yang sebaiknya kan memang harus yang di bawah. Jadi sebaiknya di bawah karena kan kabelnya nggak turun-turun naik. Begitu di bawah kan lebih estetikanya lebih bagus. Tapi pertimbangan mungkin ada anak-anak yang kecil-kecil yang bisa nanti akan terjadinya kena strom. Pak Muzakir, ini kalau kita bicara soal hukum Pak, tidak semua orang tahu tentang undang-undang ini, tapi kemungkinan besar dia melanggar undang-undang ini. Gimana menurut Anda? Ya, itu begini, itu urusannya yang terkait dengan penegakan hukumnya. Memang penegakan hukum dalam undang-undang kelistrikan itu kan ada tahapan ya, yang disebut sebagai yang pertama harus ada sosialisasi ya. Walaupun asumsinya tadi fiksi hukum bahwa begitu diundangkan di dalam lembaran negara harus tahu semua, tetapi harus bijaksana juga bahwa harus ada tahapan namanya sosialisasi. Ya saya kira ini yang sedang dilakukan oleh tempatnya Pak Munir ini. Benar. Itu mungkin sosialisasi lebih konkret sesungguhnya kan bisa titip semacam surat, semacam pedoman SLO dan sebagainya itu ke itu yang tukang mengukur meter itu kan bisa suruh masukin gitu kan lebih bagus supaya direct langsung. Kalau yang seperti ini barangkali yang sempat lihat ya tidak. Kalau itu setiap dia mengukur meteran itu ya itu langsung dimasukkan dalam ini juga lebih bagus. Saya kira itu ide yang bagus Pak. Kalau misalnya dilakukan itu langsung dikasih address kalian di situ bahwa alamat kita mengecek di mana, SLO di mana dan seterusnya. Saya kira itu bagus. Saya kira ini menarik sekali yang disampaikan Pak Muzakir ini. Sebagai wadah untuk kita mempercepat proses itu dan sekaligus itu biaya itu dicantumkan di situ supaya asumsinya berat mahal itu tidak hilang. Itu tidak akan mahal ya artinya tidak. Kalau boleh saya tanya sedikit Pak Munir.
Tingkat kesadaran masyarakat tentang keselamatan ketenaga listrikan ini kalau boleh diukur dari 0 sampai 10 itu sekarang berada di mana? Saya kira makin ke sini kesadaran masyarakat itu makin baik, Pak, ya. Makin baik. Ya, dan saya kira posisi kita ada di sekitar 50 di angka 5 ini sudah ya. Dan kita harapkan bahwa dalam jangka waktu ke depan ini seperti yang dikatakan Pak Muzakir tadi, bahwa memang kita harus secara secara terus-menerus melakukan hal-hal sosialisasi ini, dan langsung kepada masyarakat seperti yang dikatakan tadi. Saya kira ini penting, Pak. Baik, Pak Munir. Terima kasih banyak sudah bersama kami di Spesial Dialog. Terima kasih banyak. Pak Billy. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Billy. Ya, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Spesial Dialog. Saya Rudian Danu, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.